Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Ikhwani fid din, kaum muslimin, a'azzakumullah wa iyaya wa hafizakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis syar'i ini. Semoga majelis syar'i ini menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah terima semua amal soleh kita. Allah ganjar setiap langkah kaki kita ke rumah Allah melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian diikuti dengan ta'lim atau kemudian belajar ilmu din, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an di juz yang ke-30 setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas Quran surah At-Takatsur, surat bermegah-megahan, berlebih-lebihan. Maka insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan makna yang terkandung dan faidah yang terdapat di dalam surah berikutnya, Al-Qari'ah. Surat ini surat yang masyhur juga di telinga kita. Bahkan sebagian besar kita atau mungkin seluruh dari kita telah menghafal surat ini, Al-Qari'ah. Biasa disebut Al-Qari'ah artinya kiamat. Sekalipun sebenarnya makna dari Al-Qari'ah itu sendiri adalah ketukan. Jadi seperti orang Arab hari ini ketika menyebut mengetuk, maka mereka gunakan kata qara'a. Iqra'il bab artinya ketuklah pintu itu. Bedanya dengan membaca. Kalau membaca pakai alif, qara'a. Kalau mengetuk pakai ain, qara'a. Artinya mengetuk. Kenapa nama Al-Qari'ah yang berarti ketukan kok bisa dibawa kepada makna hari kiamat? Insyaallah nanti kita akan bahas. Tapi setidaknya pada awal kita sudah tahu apa itu makna qari'ah secara bahasa yang difahami oleh orang-orang Arab. Sampai hari ini orang Arab pun tetap sama menggunakan kata qara'a ya atau qari'a untuk menyebut kata mengetuk pintu. Taib ikhwanu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan surah ini dan ini termasuk surat Makkiyah karena dari intinya, dari namanya dan dari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya adalah pesan-pesan mengingatkan tentang keimanan kepada hari akhirat atau hari akhir. Dan kita semua paham bahwa di antara ciri surat-surat yang turun pada fase Mekah adalah surat-surat yang bertemakan tentang keimanan, keyakinan, percaya tentang hari akhirat, yakin dengan kubur, yakin dengan hisab dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah pindah di fase Madinah, bukan lagi keimanan, tapi yang turun adalah ayat-ayat yang menguji keimanan itu sendiri, yaitu
untuk patuh dan tunduk menjalankan syariat dan aturan. Makanya para ulama semuanya sepakat, ikhwan fillah, bahwa yang menjadi ketetapan hukum adalah apa yang terjadi di Madinah, bukan apa yang terjadi di Mekah. Jadi kalau pendalilan itu, maka yang dijadikan dalil dalam agama kita adalah apa saja yang dialami oleh Nabi, dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika ada di Madinah, di fase Madinah, bukan ketika Nabi menjalaninya di fase Mekah. Karena syariat-syariat, ajaran-ajaran yang ada di Mekah itu adalah ajaran-ajaran atau syariat-syariat perintah dalam kondisi darurat, satu yang pertama. Yang kedua, Islam belum punya hukum sendiri di sana. Sehingga tidak bisa orang beralasan, wah kalau gitu saya nanti dulu puasa. Kenapa? Karena di Mekah saja belum puasa. Atau kemudian ada orang berdalih, tuh buktinya Nabi pernah melakukan itu. Loh, itu di Mekah. Maka yang dijadikan dalil itu bukan apa yang dilakukan Rasulullah di Mekah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya setelah di Madinah. Fasenya setelah fase Madinah. Begitu ya Pak ya? Baik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Contoh apa yang dilakukan oleh Nabi di Mekah tapi kemudian tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dari sholat pun sama. Nabi SAW sholat ketika ada di Mekah berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali, 2 waktu. Nah kalau hari ini ada faham yang meyakini bahwa sholat itu sebenarnya hanya 2 waktu, ya ini salah. Ya, karena ada yang mengatakan itu sholatnya cuma 2 waktu. Ya, jadi Nabi SAW lakukan itu karena memang fasenya sedang fase Makkah. Tapi setelah sampai di Madinah berapa kali Nabi SAW sholat? 5 kali dalam sehari. Taib. Jadi itu kenapa kita mesti belajar tentang sirah nabawiyah. Dibagi selalu dalam setiap kajian sirah nabawiyah selalu dikaji, dibagi menjadi 2, fase Mekah dan fase Madinah. Supaya kita memahami bahwa syariat itu ditetapkan, dicontohkan dan untuk ditiru adalah syariat-syariat yang dipraktekkan langsung oleh Rasul dan para sahabat ketika ada di Madinah. Riba di Mekah masih halal. Riba di Mekah masih halal. Jadi kalau beralasan kemudian riba halal karena alasan terjadi di Mekah, toh ketika Nabi sudah sampai di Madinah, maka riba itu kemudian berubah menjadi diharamkan. Karena dalam Islam mengenal istilah nasikh dan mansukh. Ada yang dihapus syariat dan ada yang menghapusnya. Al-Qari'ah, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Coba yang bawa terjemahan silakan diterjemahkan. Ayo, ada? Silakan. Apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nas kalfarashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man takunat mawazinu, maka ada orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazin,
maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Baik. Khonfidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini adalah surat yang membuat orang-orang kafir ketakutan ketika mendengarnya. Surat ini adalah surat yang membuat para pelaku-pelaku dosa ingin berhenti dari melakukan dosa dan kemudian merubah dosanya menjadi ketaatan. Surat ini ketika dibacakan kepada hati yang hidup dan sehat, yaitu hati orang-orang yang beriman, maka surat ini akan membuat bulu kuduk mereka berdiri, kemudian diikuti dengan perbuatan baik dan kebaikan dalam dirinya. Karena semua kita, ikhwanufidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sanggup untuk bisa menyaksikan begitu dahsyatnya hari kiamat. Mengerikan hari itu sampai orang-orang saja berubah raut wajahnya karena begitu takutnya terhadap hari kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang ke-102, Allah katakan wa nufikha fis-sur, maka pada hari itu ditiupkanlah sangkakala. As-sur ya ini sangkakala. Ditiup oleh malaikat Israfil, ditiup oleh malaikat Israfil. Yang sejak Allah ciptakan malaikat ini, malaikat Israfil telah siaga dengan tugasnya. Sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran juga surat An-Naml. Dan Rasulullah SAW pun ya, diperlihatkan, dinampakkan tentang seperti apa itu malaikat Israfil yang siaga dengan trompetnya itu. Bukan trompet ya, dengan, ya bahasanya kita trompetkan saja ya, dengan trompet supaya lebih difahami. Yang sur kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa mas-sur, ya Rasulullah, sangkakala itu seperti apa? Kata Nabi SAW, qarnun, bentuknya seperti tanduk. Ya, bentuknya seperti tanduk. Jadi gambarannya begitu saja. Sehingga kemudian ketika malaikat ini Allah perintahkan tiup, maka malaikat ini pun kemudian akan meniupnya. Nah, dalam kajian tentang akidah, maka terjadilah khilaf, perbedaan pendapat tentang berapa kali sebenarnya malaikat Israfil itu meniup asur, sangkakala tadi. Sebagian mengatakan 3 kali, sebagian lagi mengatakan 2 kali. Dan semua masing-masing sebenarnya sama rinciannya. Di tiupan yang pertama, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan 3 kali. Pendapatnya dia diambil yang 3. Seperti Al-Qurtubi juga berpendapat 3 kali. Ya. Tiupan pertama adalah tiupan al-faza'. Ya, nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' adalah bagaimana nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala, dengan tiupan itu terdengarlah oleh semua makhluk sehingga kemudian gemetarlah badannya, takutlah hatinya, tidak pernah tenang, takut luar biasa karena belum pernah mendengar suara tiupan sangkakala yang mengerikan seperti itu. Maka setelah ada tiupan seperti itu, malaikat Israfil kemudian meniup lagi yang kedua, dan tiupan itu disebut dengan tiupan yang mematikan. Ya, tiupan yang mematikan. Mati semua yang ada di alam semesta kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian tiupan yang ketiga, nafkhatul saq, yaitu tiupan kebangkitan, nafhatul bakhs. Jadi setelah ditiup, bangkit kembali makhluk itu semua kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan oleh setiap manusia. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, berapakah jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lain? Ya, kata Nabi SAW, ditanya, ya Rasulullah, berapakah jarak satu tiupan dengan tiupan yang lain? Maka Rasulullah SAW mengatakan 40.
Abu Hurairah radhiyallahu an penasaran. 40 ini 40 apa ini? 40 hari kah? 40 tahun kah? 40 jam kah? Atau 40 apa ini? Wallahu ta'ala alam. Pokoknya 40 sudah. Nanti jalani saja. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah katakan wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah tiupan sangkakala yang membinasakan semua makhluk, dan kemudian ditiup lagi, bangkit semuanya. Dalam kondisi bangkit itu Allah katakan wa nahsyuruhum yauma idzin wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zaraq. Dan kami bangkitkan mereka, kami kumpulkan mereka para pendosa itu pada hari itu, badan mereka berwarna biru karena saking takutnya. Jadi kalau kita pernah lihat orang yang ketakutan, biasanya orang kalau ketakutan itu wajahnya, raut mukanya saja berbeda dari seperti kebiasaan. Maka orang yang ketakutan nanti di hari kiamat itu, takutnya bukan lagi mempengaruhi raut wajah, mimiknya, mimik wajah mukanya, bukan hanya itu, tapi sampai badannya pun berubah menjadi biru karena begitu takutnya mereka. Mengerikan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran pada hari kiamat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lan taqumas sa'atu illa ala syiraril khalqi." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Fi khiffatit tayr wa ahlamis siba. Orang-orang yang hidup di zaman itu kejam seperti kejamnya binatang buas. La ya'rifuna ma'rufan. Mereka yang hidup di zaman itu sudah tidak tahu mana yang baik. Wala yunkiruna munkaran, juga tidak pernah lagi peduli dengan yang mungkar. Yang baik tidak tahu seperti apa, yang mungkar juga dibiarkan begitu saja. Tidak ada lagi kepedulian di antara mereka karena begitu rusaknya kehidupan mereka. Fayatamassalu lahumus syaitanu fayaqulu ala tastajibun fayaquluna fama ta'muruna fayamuruhum biibadatil awsan. Maka kemudian setan-setanlah yang berjaya ketika itu. Setan kemudian berkata kepada mereka, ala tastajibun, kenapa kalian tidak jawab seruan, panggilan, ajakan kami? Fayaqulun fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Fayamuruhum biibadatil awsan. Maka kemudian diperintahkanlah oleh setan untuk menyembah patung-patung kembali, berhala-berhala kembali. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir di Quran surat An-Naml ayat 87 sampai 90. Mengerikan, Pak. Sampai tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang mana yang baik, mana yang buruk saja sudah tidak tahu, apalah lagi sholat pada waktu itu. Apalah lagi amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan soleh yang lain pada waktu itu. Sudah hilang ajaran-ajarannya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Nabi, yadrusul Islam kama yadrusu wasus saub. Islam ini akan hilang ajaran-ajarannya sama seperti hilangnya kotoran-kotoran daki di baju-baju kita. Hilang, gugur semuanya. Ya. Lama-kelamaan. Jadi zaman ini makin berkembang, nanti ke depan makin buruklah perilaku manusia. Ya, makin buruklah perilaku manusia. Itu kenapa kita mesti bentengi hari ini keluarga kita dengan akidah yang baik, akidah yang benar. Bentengi keluarga kita hari ini dengan pemahaman agama yang baik, agama yang benar. Ya, dan kita berharap anak-anak kita juga kemudian diberikan pemahaman dan benarnya tasawur, cara pandang, sehingga bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Karena zaman anak-anak kita ke depan, Pak, lebih berat lagi daripada zaman kita hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita tentang Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Maka makna yang paling mudah difahami, Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an, kata hari kiamat itu datang dengan banyak makna, banyak nama. Kadang hari kiamat di dalam Al-Qur'an datang dengan kata yaumul qiyamah. Itu mafhum. Ya, yaum artinya hari, al-qiyamah ya artinya kiamat, kebangkitan. Kenapa disebut dengan hari kiamat?
Ya karena memang pada hari itu dibangkitkannya lah semua makhluk. Mereka orang-orang yang telah mendahului kita 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, atau mungkin lebih daripada 1000 tahun, semuanya akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Maka dibangkitkannya seluruh makhluk, termasuk manusia di dalamnya dari kubur. Kebangkitan itulah disebut dengan qiyamah. Ya, disebut dengan apa? Qiyamah. Maka hari dibangkitkannya semua yang mati, hari itu disebut dengan yaumul qiyamah. Makna kedua, kenapa hari itu disebut kiamat? Kiamat selain maknanya bangkit, juga ditegakkan. Maka kata orang, ayo tegak, kum, tegak, 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 tegak. Maka kiamat artinya hari ditegakkannya segala macam ketetapan, hukum, aturan, hukuman bagi seluruh makhluk. Maka semua yang melakukan kebaikan pun akan ditegakkan ketetapannya, dan semua yang berbuat keburukan pun akan ditegakkan ketetapannya. Tidak ada yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu disebutlah yaumul qiyamah. Sebagaimana firman Allah, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda. Dan pada hari kiamat kau akan lihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka berubah menjadi hitam legam karena ketakutan. Selain kiamat, maka hari akhir nanti juga di dalam Al-Quran disebut dengan as-sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Sakhah artinya teriakan yang membuat telinga kita sakit, saking kerasnya itu teriakan. Jadi pekikannya itu pekikan yang sangat-sangat keras, sehingga kita pun yang mendengarnya tersiksa ketika mengalami itu. Jadi orang itu kan bisa tersiksa dengan juga suara. Bahkan suara yang sangat keras, kalau gendang telinga kita itu tidak sanggup untuk menyaringnya, maka yang terjadi apa dengan telinga kita? Ya, berdarah kan ya, berdarah. Maka di hari kiamat juga nanti akan terdengar suara, di mana suara itu membuat pecah genderang-genderang telinga, saking menyakitkannya. Itu kenapa hari kiamat disebut dengan sakhah, karena pekikannya yang sangat luar biasa, membuat ketakutan seluruh makhluk. Hari kiamat juga disebut dengan tammah, ya, tammah. Hari kiamat juga disebut dengan al-ghasyiyah. Kenapa disebut al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu artinya yang menyelimuti, yang menutupi. Karena memang pada waktu itu gelap menyelimuti semua alam. Kondisinya sangat mengerikan. Langit digulung, matahari dibenturkan, planet-planet yang lain dihancurkan. Tidak ada cahaya. Gelap mengerikan luar biasa. Maka disebut dengan al-ghasyiyah. Hari kiamat juga disebut dengan yaumuddin. Apa itu? Yaumuddin, hari pembalasan. Karena semua akan mendapatkan balasannya. Hari kiamat juga disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Karena semua perbuatan akan dihitung. Demikian detailnya. Hari kiamat juga disebut dengan yaumul mizan, hari ditimbangnya perbuatan setiap makhluk, setiap manusia. Dan masih banyak nama-nama yang lain, ya, dan masih banyak nama-nama yang lain. Karena nama itu meninggalkan rasa. Ya, setiap kali nama kiamat disebut dengan kata yang berbeda, pasti itulah yang terjadi nantinya. Jadi tidak hanya satu kejadian pada hari kiamat itu, tapi kejadiannya itu beraneka ragam. Termasuk pada Al-Qari'ah. Kenapa dikatakan Al-Qari'ah? Yang sebenarnya asli katanya tadi apa? Mengetuk. Karena begitu mengerikannya sampai hati-hati manusia pun semuanya ketakutan. Masuk ke dalam relung hati mereka semuanya. Gambarannya seperti apa hari kiamat itu? Yauma
yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu semua manusia kal farashil mabsus, seperti farash. Di situ farash diartikan apa? Laron, ya. Sebenarnya al farash adalah, kata Imam Qatadah, at-tayr alladhi yatasaqatu fin nari was-siraj. Semua serangga yang biasanya mereka punya insting untuk selalu mencari tempat terang. Dan kalau sudah ketemu tempat terang, biasanya jatuh ke tempat itu, jatuh ke lampu itu. Tidak hanya laron sebenarnya, Pak. Dan kita kan pernah lihat ya, ada serangga-serangga yang datang, kalau mati lampu, dihidupkanlah api, dihidupkan lampu, nanti datang. Nah, kemudian datang serangga-serangga itu dekat-dekat ke api yang panas tadi. Apa yang terjadi? Matilah, mati. Itu namanya al-farash. Kenapa manusia nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka seperti farash, serangga yang tidak tahu jalan, yang penting ada cahaya, dicari cahaya itu. Biarpun cahaya itu ternyata membuat serangga ini mati karena kepanasan. Maka manusia nanti di hari kiamat pun sama seperti serangga ini. Tidak tahu jalan, tidak tahu di mana mencari keselamatan. Mereka bingung, sampai yang namanya suami tidak peduli lagi dengan istrinya, anak tidak peduli lagi dengan orang tuanya, kawan tidak peduli lagi dengan sahabatnya. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya manusia, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatis saati syai'un azim. Sesungguhnya kejadian di hari kiamat, goncangannya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kata Allah sebutkan, yauma tara tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kau melihat bagaimana seorang wanita yang menyusui anaknya tidak peduli lagi dengan anak susuannya, tidak peduli lagi, ya Allah. Padahal ibu itu seperti apapun kondisinya, yang namanya ibu dia nggak akan lepaskan anaknya. Dalam kancah peperangan, saya sampaikan hadis itu, hadis riwayat Muslim. Di kancah peperangan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melihat bagaimana seorang ibu berlari ke sana kemari, tidak mempedulikan itu lemparan panah, kemudian lemparan tombak, kemudian ada tebasan pedang. Tidak peduli si ibu, karena bagi dia cari mana anaknya yang baru saja dia lahirkan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kau lihat perempuan itu? Tidak pedulikan semua hal yang membahayakan dirinya. Yang penting satu, anak yang baru saja dilahirkan yang masih menyusui itu ditemukan. Apakah mungkin sang ibu tega membiarkan anaknya terbakar, jatuh, atau dilempar ke api? Tidak akan mungkin. Begitu pengorbanan seorang wanita, seorang ibu, sayangnya kepada anak. Tapi di hari kiamat sudah tidak peduli lagi. Berarti ketakutan ibu tadi mengalahkan rasa kasih sayangnya kepada semuanya. Kau lihat bagaimana seorang wanita yang menyusui, dia tinggalkan bayi yang disusuinya. Wa tada'u kulla dzati hamlin hamlaha. Dan bahkan wanita yang sedang mengandung pun langsung lahir karena terjadi hari kiamat, saking takutnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau lihat bagaimana manusia banyak yang jalannya sempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak dalam kondisi mabuk. Dahsyatnya goncangan di hari kiamat, zalzalah itu. Nah, khonufidin yang dimuliakan Allah, manusia pada waktu itu pun bingung mencari tempat selamat. Kemana? Tidak ada lagi selamat. Ainal mafar, jalan keluar kemana? Tempat lari kemana? Tidak akan ada tempat lari. Semuanya akan mati, semuanya musnah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kekacauan pada hari itu. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthus. Orang beriman di mana? Orang beriman sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Orang beriman sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Maka jangan kita jadi seperti anai, seperti laron-laron tadi yang tidak tahu arah, Pak. Jangan seperti kita, jangan sampai kita menjadi seperti laron yang tidak tahu arah. Hidup begini pun tidak tahu tujuan. Apa tujuan hidup kita ini? Ya.
Karena banyak orang itu tertidur dalam hidupnya. Nanti ketika sakaratul maut baru dia bangun. Annasun niyamun, kata Ali bin Abi Thalib. Manusia ini banyak yang tidur. Fa'idhan tabahu, fa'idha matu intabahu, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika manusia ini mati, meninggal, barulah dia sadar dari tidur panjangnya. Tapi kesempatan sudah hilang. Waktu sudah banyak terlewat. Taubat untuk apa lagi? Nggak bisa diterima lagi. Maka selagi kita hari ini sadar berarti sudah bangun, berarti kita ya, sudah bangun, ya jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Artinya kalau kita sudah sadar diri bahwa kita tahu ini tujuan, bagaimana kita harus hidup, jangan kemudian ya nyimpang lagi, atau jangan kemudian terlalaikan lagi. Maka Rasulullah SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum, perumpamaanku dan perumpamaan kalian umatku, kama sali rajulin, itu seperti seseorang, auqada nara, yang menghidupkan api di malam hari, faja'alal janadib wal farash yaqana fiha, api yang menyala di malam hari gelap gulita itu kemudian didatangi oleh serangga-serangga. Ini serangga-serangga ini Nabi umpamakan itulah kita. Yang menghidupkan api tadi diumpamakan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya yang seperti serangga-serangga mendatangi api yang menyala di kegelapan malam tadi. Wa huwa yadhubbuhunna anha. Maka orang yang menghidupkan api ini menyingkirkan serangga-serangga yang sudah mulai mendekat kepada api yang panas tadi. Disingkirkanlah serangga itu satu persatu. Ana akhidun bihujazikum anin nar. Begitulah aku, kata Nabi. Aku menolong kalian supaya tidak terjebur ke dalam panas api neraka. Tarik satu persatu. Jangan ke sini umatku, lari ke sini karena ini ke surga, yang ini ke neraka. Yang ini jangan kau lakukan. Kalau kau lakukan, kau akan cebur ke dalam neraka. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pedulinya kepada umatnya. Tapi apa? Kata Nabi, wa antum tufallituna min yadi. Tapi kalian justru tetap berkeras, bahkan melepaskan tanganku, dan kalian tetap saja menuju api yang panas. Akhirnya apa? Binasa. Maka umat ini sebenarnya sudah diberitahu dan diajarkan oleh Rasulullah SAW semua jalan keselamatan, Pak. Maka di antara umat ini ada yang mau mengambil jalan keselamatan itu sebagai jalan hidupnya, dan banyak di antara mereka yang tidak mau mengambil jalan itu sebagai jalan hidupnya. Inilah maksud dari yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, jadi jangan jadi seperti laron-laron yang tidak tahu arah. Ya, jangan jadi seperti laron-laron yang tidak tahu arah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bahkan tidak hanya manusia, manusia saja waktu itu tidak jelas kemana larinya, tidak tahu jalan selamat kemana. Yang lebih menakutkan lagi, gunung-gunung yang kita lihat begitu kokohnya, Pak. Padahal gunung-gunung itu Allah katakan wal jibala autada, dan gunung-gunung itu kami jadikan sebagai pasak untuk bumi ini. Imam Muslim dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya. Beliau membawakan riwayat tentang takjubnya malaikat kepada makhluk yang Allah ciptakan bernama bumi. Ini makhluk luar biasa, ciptaan Allah yang namanya bumi. Indah, hijau, luar biasa. Beda dengan planet-planet yang lain. Maka ketika Allah ciptakan itu bumi, zalzalatil ardu, bumi ini berguncang. Malaikat takjub sudah, tapi berguncang. Maka setelah bumi ini diciptakan oleh Allah kok masih berguncang, maka Allah kemudian ciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi supaya tidak berguncang. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya. Fata'ajjabatil malaika, malaikat pun kagum dengan karya Allah ini. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali itu. Banyak orang nanti akan tertipu di dunia ini. Kan gitu ya, Pak ya? Banyak orang nanti akan gugur dalam ujian di bumi ini. Maka kemudian setelah Allah ciptakan yang namanya gunung
untuk jadi pasak bumi itu, malaikat bertanya, "Ay Rabbi, amin khalqika syai'un asyaddu minal jabal?" Ya Tuhanku, apakah ada makhluk yang kau ciptakan lebih kuat daripada gunung, sementara gunung itu bisa menjadi pasak bagi bumi yang tadinya bergoncang, Pak. Ini kalau tidak ada gunung, bumi ini bergoncang. Sama seperti bangunan, siku dengan sikunya bertemu, tapi tidak ada paku yang mengikatnya. Maka yang terjadi, bangunan itu akan reot, mudah untuk rubuh. Apakah ada makhluk yang kau ciptakan lebih kuat daripada gunung? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, "Ya, apa makhluk yang kau ciptakan lebih hebat daripada gunung?" Al-hadid, besi. Amin khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Ada nggak yang lebih kuat lagi daripada hadid? Ada. An-nar, api, dan sampai seterusnya. Pada intinya, ini gunung Allah ciptakan sebagai penstabil dunia yang kita tempati. Jadi kalaupun hari ini bumi ini sering bergerak, bumi ini sering zilzal, bergoncang, itu bukan sebab yang lain kecuali bisa dipastikan karena perilaku kita sendiri sebagai manusia. Apakah karena kerusakan yang kita lakukan, ataukah merusak alam yang Allah ciptakan, atau kemudian dirusak oleh perbuatan dosa yang kita lakukan? Itu saja poinnya. Ya, karena kata Ali bin Abi Thalib, "Innama tuzalzalatul ardu idza fu'ilat 'alaihal ma'ashi." Ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Dawa Dawa. Tidaklah bumi ini berguncang dengan goncangannya kecuali karena ketika di atas bumi ini sudah begitu banyaknya maksiat yang menyebar. Ya, jadi perilaku kerusakan manusia lagi, atau kemudian dirusak gunung itu sendiri. Maka sudah Isa. Ini ilmuwan dari Jerman dan ilmuwan dari Israel. Di awal abad ke-19 mereka menyebutkan satu fenomena yang luar biasa dikaji dari kitab suci Al-Quran, di mana gunung itu Allah jadikan sebagai pasak-pasak bumi. Jadi mereka berdua ini yang ketika mengeluarkan teori ini ditertawakan, dan hari ini terbukti teori itu 100 tahun kemudian. Mereka katakan bahwa gunung-gunung ini seperti pasak bagi bumi. Baru seperti kalau Al-Quran sudah katakan gunung itu pasak bagi bumi. Seperti, kenapa? Karena kata mereka berdua, namanya sebenarnya saya sudah catat, Pak, tapi saya taruh di tas itu ya. Kata mereka, kalau ada gunung yang punya ketinggian 5.000 meter, kalau ada gunung yang punya ketinggian 5.000 meter, maka dapat dikatakan kaki yang menjulang ke bawah itu ya sekitar 37 km. Jadi kalau ini 5 km, maka yang ke bawah 35 sampai 37 km. Maka logikanya tuh kalau kita analogikan sama seperti paku. Jadi kalau ada paku yang nyundul keluar kepalanya itu hanya sekitar 3 cm, maka kemungkinan kaki yang masuk ke dalam itu lebih lagi 10 kali lipatnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai pasak-pasak bagi bumi. Kalaulah gunung yang jadi pasak bagi bumi demikian dalam menghunjam ke bumi, nanti di hari kiamat terangkat hingga ke atas, bagaimana dengan manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, setelah sholat isya kita masih dimampukan oleh Allah untuk duduk di sini barang sesaat menuntaskan kajian kita, dan insyaallah kemungkinan satu kali pertemuan lagi, Pak, membahas surat Al-Qari'ah, karena ayat berikutnya itu lebih kita butuhkan penjabarannya, karena ayat berikutnya adalah nasib semua manusia nanti di hari kiamat. Cerita manusia di hari kiamat itu cuma 2, tidak ada yang ketiga. Ya, kalau tidak kelompok pertama ya masuk kelompok kedua. Kalau tidak jadi ashabul yamin ya jadi ashabus shimal. Kalau tidak jadi sa'idun maka dia jadi syaqiyun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an begitu.
Yauma la takallamu nafsun illa biizni faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Pada hari itu tidak ada yang bisa berbicara. Maka di antara kalian ada orang-orang yang bahagia, sa'id, dan di antara kalian ada orang-orang yang menderita, syaqi. Sama di dalam surat Al-Qari'ah pun sama. Allah katakan fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyati radiyah. Maka ada orang yang berat timbangannya, ada yang ringan timbangannya. Insyaallah pada poin-poin berikutnya nanti kita akan bahas. Tadi dikatakan bahwa gunung yang Allah ciptakan ini sebenarnya dan hakikatnya hikmah Allah ciptakan gunung sebagai pengaman dari bumi yang kita tempati. Maka jangan jadi makhluk yang merusak ciptaan Allah yang sudah sempurna ini. Salah satu kesalahan manusia dari sejak zaman dahulu sampai hari ini adalah manusia ini sukanya membuat kerusakan. Orang yang dulu membuat kerusakan di muka bumi di dalam Al-Quran, siapa yang pertama kali Allah sebutkan? Itu kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian di dalam Al-Quran berulang kali Allah menyebutkan ciri manusia ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan di awal-awal surat Al-Baqarah pun Allah sebutkan ciri manusia ini. Siapa mereka yang paling hobi membuat kerusakan di muka bumi? Al-munafiqun. Orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik. Islam ini agama yang mengajarkan umatnya untuk peduli dengan alam. Itu kenapa ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk menanam pohon, biarpun besok akan terjadi hari kiamat. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk peduli dengan alam. Itu kenapa Islam mengajarkan kita tentang bagaimana harus hidup sebagai seorang muslim, menjaga kebersihan, tidak merusak alam. Bahkan dalam peperangan saja, dalam perang nih Pak, Islam mengajarkan kepada semua umat muslim yang berperang, sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, anak dari sahabat Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Usama, kau akan bawa pimpin pasukan demikian banyaknya itu. Jangan pernah kau membakar hutan. Jangan kau pernah bakar hutan. Jadi hutan pun yang dilewati, pepohonan yang dilewati itu tidak boleh dirusak. Karena ini bagian dari bagaimana kita hidup di bumi. Peduli dengan alam yang kita tempati, peduli dengan bumi yang kita tinggali. Ya, jangan jadi orang-orang yang merusak alam. Termasuk yang dikategorikan merusak alam itu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kerusakannya jauh lebih berat daripada kerusakan alam itu sendiri. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Qurtubi menyebutkan panjang tentang tafsir ini. Yauma gimana tadi ayatnya? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Tapi kemudian kita ringkas saja jadi dua lah, begini intinya. Bahwa kejadian-kejadian dahsyat yang terjadi di hari kiamat berkenaan dengan gunung, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, gunung-gunung yang tadinya kokoh, kuat, menghunjam dalam ke dalam bumi ini, ya, bahkan tadi dikatakan menurut para ahli kalau gunung itu tingginya 5 kilo, maka yang masuk ke dalam ada sekitar 35 kilo. Jadi lebih dalam yang di bawah lebih tinggi yang di bawah ketimbang yang muncul ke permukaan. Ya, ketimbang yang muncul ke permukaan. Pun demikian kokohnya ini gunung, Allah nanti angkat itu gunung sampai tinggi. Maka saking tingginya itu gunung, hingga Allah katakan kal ihnil manfus. Terasa ringan gunung-gunung itu seperti anai-anai yang berterbangan. Maka kata Imam Qurtubi, kejadian gunung di hari kiamat itu yang pertama Allah akan angkat gunung-gunung itu sampai tingginya kita lihat seperti awan-awan yang ada di atas. Manusia-manusia yang melihat ketika itu seperti awan-awan yang ada di atas. Itu Allah sebutkan di surat An-Naml
ayat yang ke-88 Allah katakan wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kau melihat gunung-gunung itu, kau mengira bahwa gunung-gunung itu diam, sebenarnya gunung-gunung itu berjalan. Bahkan mereka berjalan ada yang seperti awan. Awan itu sebenarnya berjalan. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan ini kejadian di hari kiamat. Ya, ini kejadian di hari kiamat. Jadi setelah gunung-gunung yang kuat kokoh di bumi itu Allah terbangkan hingga di atas seperti ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang berterbangan, tidak ada berat bobot sama sekali itu. Apa yang terjadi setelah itu? Dibenturkannya gunung-gunung tadi dengan bumi yang kita tempati dan dengan planet-planet yang ada. Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Fajr. Gimana ayatnya itu? Wal jibal dakka di mana tuh ayatnya? Hah? Ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr. Allah katakan begini ayatnya. Allah katakan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi dakkan-dakka itu dibenturkan, diadu Pak, planet yang satu dengan planet yang lain dibenturkan. Itu gunung-gunung yang sudah di atas dibenturkan, dahsyatnya luar biasa, ngerinya luar biasa. Nah, tadi saya katakan bahwa manusia yang ada ketika itu cuma punya dua cerita. Manusia yang Allah beratkan timbangannya dan manusia yang Allah ringankan timbangannya. Tapi ada manusia yang ketiga. Yang ketiga ini yang serba bingung nantinya Pak. Cemas ya. Yaitu orang-orang yang timbangannya tidak berat, ya tidak ringan. Paling bingung ini Pak. Kalau berat sekalian jelas. Ringan sekalian jelas. Tapi ada yang tidak jelas ini. Tidak berat juga tidak ringan. Itu Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf. Nah, sebelum kita masuk yang berat dengan yang ringan, insyaallah pertemuan berikutnya, apa amalan-amalan yang memberatkan timbangan, apa saja yang bisa memberatkan timbangan, apa yang ditimbang nanti di hari kiamat, kenapa kata timbang di dalam Al-Quran datang dengan kata plural, kadang dengan kata satu singular, kadang datang dengan kata mizan, kadang datang dengan kata mawazin. Ini sebenarnya timbangannya berapa? 1 kah? 2 kah? 3? Kok kadang datang dengan kata satu timbangan, kadang datang dalam Al-Quran menyebutkan timbangan-timbangan. Tapi ada di sana manusia-manusia yang tidak berat timbangannya, juga tidak ringan timbangannya, alias imbang. Mereka-mereka inilah disebut dengan Ashabul A'raf. Orang-orang ini bukan tidak beramal, mereka adalah orang-orang yang banyak amalnya. Tapi di sisi mereka banyak, di satu sisi mereka banyak amal, di sisi yang lain mereka juga menumpuk dosa dan kesalahannya. Al-A'raf yang ketika ditanyakan kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapa yang tinggal di A'raf itu? Kata beliau, yang tinggal di A'raf adalah mujahidin, orang-orang yang berangkat jihad. Wah, kenapa tidak di surga? Bukankah orang yang mati syahid, mujahid, hidupnya di mana? Di surga. Iya, dia mati syahid, tapi berjihad tidak izin dari orang tuanya. Tidak dapat izin dari ibu bapaknya. Ketika berjihad tidak dapat izin dari orang tuanya. Bayangkan, alangkah cemasnya mereka yang mati syahid, berjihad, tapi tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Bukankah seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada Nabi untuk berjihad? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahayyun walidak? Apakah orang tua masih hidup? Iya. Kaifa taraktumuha? Bagaimana kondisi mereka Kaifa taraktahuma? Bagaimana kondisi mereka berdua ketika kau tinggalkan? Ya bekian. Mereka berdua menangis ya Rasulullah. Orang tua saya tidak setuju saya berangkat jihad ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Irji' ilaihima. Kau pulang lagi ke rumahmu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat orang tuamu tertawa kembali karena dia sudah menangis melihat perilakumu. Wah, coba. Jadi Nabi SAW dalam jihad waktu itu pun tidak mengizinkan anak
yang berangkat berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak diizinkan oleh orang tuanya? Tentu ini dalam jihad yang sunnah, bukan jihad yang fardu ain. Maka di antara penghuni A'raf nanti, orang yang tidak bisa langsung masuk ke surga juga tidak di neraka. Mati syahidnya sebenarnya membuat dia sampai ke surga. Tapi kenapa tidak sampai ke surga? Karena tertahan durhaka kepada orang tuanya. Durhaka dia kepada orang tuanya karena tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Coba bayangkan. Padahal ya Allah, ini puncak Islam. Jihad itu puncaknya Islam. Kalaupun matinya mati yang paling mulia. Harusnya orang yang mati syahid sudah langsung ke jannah. Tapi tertahan dia karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka di antara mereka ada orang-orang yang rugi kondisinya. Rugi bukan karena tidak mempersiapkan amal. Dia punya amal. Tapi amal kebaikan dan amal soleh yang dilakukan tidak cukup untuk bisa sampai membawanya ke dalam surga. Karena tertarik dosa-dosa yang dilakukan. Dan dosanya pun tidak cukup untuk bisa menyeretnya masuk ke dalam neraka. Jadi amalnya tidak bisa nyeret bawa ke surga, dosanya pun nggak nyeret ke neraka. Ada di tengah-tengah itu. Mereka adalah orang-orang yang timbangannya tidak sakulat, juga tidak khofat. Tidak berat, juga tidak ringan. Maka dalam kondisi seperti inilah, kata Imam Ibnu Katsir, barulah orang-orang yang mengalami hal ini, dia akan sadar dan menyesal sejadi-jadinya. Jadi nanti akan ada orang-orang yang menyesal, Pak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Maka di antara orang yang menyesal itu bukan yang ringan timbangannya. Maka di antara orang yang menyesal itu bukan hanya orang yang ringan timbangannya. Bahkan di antara orang yang menyesal itu orang yang punya amal banyak tapi dosanya juga numpuk. Pada waktu itulah dia sadar. Seandainya diberilah kesempatan untuk bisa beramal, biarpun hanya 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah itu pun dia akan kejar. Dengan harapan semoga 2 rakaat sholat sunnah itu bisa memberatkan timbangannya. Barang sedikit saja. Miring-miring dikit tidak apa-apa lah Pak, berapa on kan begitu. Ya, daripada rata tidak bisa. Disebut dengan Al-A'raf. Pada waktu itulah dia akan sadar. Sedikitnya infak sedekah yang dia keluarkan sebenarnya bisa membuat timbangannya berubah posisinya. Disitulah dia sadar bahwa seharusnya sandal di masjid itu yang bukan punya dia tidak harus pakai untuk hanya sekedar mengambil air wudhu atau pakai untuk masuk ke WC. Karena dia bukan sandalnya. Ayo, antum pakai sandal tadi. Punya siapa yang dipakai? Saya masuk masjid, Pak. Waduh, sandal saya di sana di depan, WC ada di belakang. Saya keluar, WC-nya agak jauh. Saya tanya, aduh, Ustaz nggak pakai sandal? Enggak, sandal saya di sana. Ini aja, Ustaz. Sandal Bapak? Bukan. Sandal siapa? Ya, sandalnya orang. Enggak usah. Karena sandalnya orang berarti nyuri. Tapi dibilang nyuri, barangnya ada. Utuh lagi, namanya ghosop. Ghosop, ya anaknya nyuri, ghosop itu. Cucu-cucunya, dosa enggak? Ya dosa. Siapa yang bilang enggak dosa? Di mana kita tahu bahwa gosop ngambil sandalnya orang, pinjam pakai, tapi pinjamnya enggak ngomong itu dosa? Dari mana kita tahu? Kita tahu bahwa itu dosa dan kesalahan ketika ada perasaan tidak enak dalam hati kita kalau sandal orang yang kita pakai dilihat oleh yang punya. Betul enggak? Pakai sandal Pak? Iya, sandal siapa? Sandal saya itu Pak. Oh ya, maaf Pak ya, enggak enak kan kita? Perasaan enggak enak itulah dosa. Karena dosa itu punya sifat. Apa itu sifatnya dosa? Apa saja yang membuat hatimu cemas. Maha kafi nafsik wa karita an yattali'a alaihin nas. Apa saja yang membuat hatimu gelisah dan kamu takut itu ketahuan oleh orang, kelihatan oleh orang. Ya. Dari situ kita sadar, aduh ya Allah, coba dulu nanti waktu ditimbang saya enggak ngambil tuh sandalnya si fulan. Ya, kalau sandal kita juga ada. Makanya ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan seseorang atau sekecil apapun amalan kita. Karena bisa jadi yang sedikit dan kecil itulah yang membuat nanti
hasil akhir dari timbangan amal kita berubah. Ya, dari yang kecil itu bisa jadi membuat hasil timbangannya, amalannya berubah. Begitu banyak riwayat dan kisah-kisah yang menceritakan tentang hal ini di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas apa saja yang membuat amalan-amalan itu menjadi berat, karena kita semua ingin amalan-amalan kita menjadi berat. Apa saja yang ditimbang? Yang ditimbang 3 hal: amalan kita, buku catatan kita, dan badan kita. Ya, badan kita pun ditimbang itu Pak. Ya, waduh itu yang kurus-kurus ini apa perlu digemukin Ustadz? Ya nanti kita lihat coba ya. Jadi ada 3 yang ditimbang nanti di hari kiamat. Amalan, terus apa? Catatan rapot kita, terus apa? Badan kita, ya, gitu. Berarti yang berat badannya untung ini, belum tentu untung juga. Belum tentu untung juga, ya. Insyaallah depan kita akan bahas. Moga-moga kita dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis ta'lim ini, dan kemudian mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati ujian demi ujian. Dari sinilah kita sadar bahwa ya Allah, hidup kita di dunia ini ujiannya belum sebanding Pak. Tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian-ujian nanti yang sudah menunggu kita semua setelah kematian kita. Maka ujian-ujian di dunia namanya musibah. Betul tidak? Ujian-ujian di dunia namanya apa? Musibah. Artinya masih ringan. Tapi ujian di akhirat, Al-Quran dan hadis tidak datang dengan kata musibah. Kenapa nggak datang dengan kata musibah? Musibah ini ringan, ikhwan. Musibah ini ringan. Loh, kalau kita saja sudah merasa, kayaknya ini berat betul. Nah, ini ringan, maka masih disebut dengan musibah. Karena nanti di hari kiamat, semua ujian-ujian tidak lagi disebut musibah, tapi langsung disebut dengan karbun. Kenapa disebut karbun? Akrab, karbun. Karena cobaan dan musibah serta rintangan yang dialami oleh kita semua di hari kiamat dahsyat, bahkan lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari hanya sekedar musibah-musibah yang menimpa kita hari ini. Ya, jadi kalau kita hari ini hidupnya ada musibah, anggap saja ini sebagai shock terapi, Pak. Ya, shock terapi, karena besok lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Bukan nakut-nakuti, saya juga sebenarnya takut, belum tentu selamat kan begitu ya. Tapi kita semua jalani. Bagaimana proses menjalaninya? Kita siapkan bahan bakar banyak-banyak sekarang ini, supaya perjalanan kita lancar. Dalam hidup kita butuh 3 hal, kata Luqman Al-Hakim. Ya, dalam hidup kita butuh 3 hal, kata siapa? Luqman Al-Hakim. Beli siapa Luqman Al-Hakim? Hamba Allah yang saleh. Namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ketika beliau nasihati putranya sendiri, ya bunayya, ayo anakku, ad-dunya bahrun, dunia yang kita tempati ini seperti lautan samudra yang luas. Ghariqa fihi katsirun minan nas. Begitu banyaknya manusia yang tenggelam di bumi ini. Begitu banyaknya manusia yang tenggelam di dunia ini. Banyak yang gagal dalam hidup. Maka pesan Luqman kepada anak yang pertama, fa in istata'ta an takuna safinatuka al-imanu billah. Maka kalau kau ingin selamat, hiduplah di samudra yang luas ini, jadikan kapal bahtera yang akan menyelamatkanmu dan membawa badanmu ini imanmu kepada Allah. Jadi orang dalam hidup, bekal yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu modal utama. Sebaik apapun antum, kalau nggak punya iman nggak akan pernah berguna. Ya, sebanyak apapun harta kita, kalau nggak punya iman, nggak akan manfaat itu harta. Seberapa banyak pun kebaikan yang dilakukan, kalau nggak punya iman, kebaikan itu nggak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman itu seperti kapal, seperti bahtera, kata Luqman Al-Hakim. Terus kalau sudah punya kapal, kalau sudah punya bahtera, kalau sudah punya Fortuner, kalau sudah punya Innova, kalau sudah punya apalagi yang mahal? Apalagi yang mahal? Lexus, apalagi? Lamborghini, cukup enggak? Enggak cukup. Apalah artinya Lamborghini kalau cuma dijadikan pajangan saja? Apalah artinya kapal besar kapal apa Persia ya? Kapal apa Persia kalau hanya sekedar jadi pajangan saja? Maka kata Luqman, wa hasbuha fiha al-amalus salih wa ta'atu lillah.
Maka kalau kamu sudah punya kendaraan yang mewah, bagus, supaya kamu selamat, kapal bahteramu itu ambillah sebagai bahan bakarnya amal soleh dan taatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bisa jalan kapalnya, Pak. Ini ya Allah analogi yang luar biasa. Ada orang sudah dapat iman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia sudah punya kendaraan. Alhamdulillah. Tapi apalah artinya kendaraan? Dia sudah bersyahadat, dia mungkin sudah selamat, tapi nggak bisa jalan. Di situ-situ aja tuh, Pak. Ya, nggak bisa ngajak yang lain juga. Dia nggak punya amal ya, dia nggak punya taat, sudah syahadat, nggak bisa jalan. Punya kapal nggak ada bahan bakarnya, punya mobil dia bisa beli mobil, tapi nggak ada bahan bakarnya, percuma. Seorang muslim ketika dia sudah punya iman, ketika dia sudah bersyahadat, tapi tidak ada amal soleh dan tidak ada ketaatan dalam hidupnya, ya Allah rugilah dia. Dia punya barang berharga, tapi barang berharga itu tidak bisa dimanfaatkannya. Kalau sudah punya kendaraan, Ustadz, kalau sudah punya bahan bakarnya, Ustadz, cukup enggak? Nah, supaya jalannya lurus, cepat sampai ke tujuan, enggak oleng, butuh apa? Kapal butuh apa supaya jalannya pas, lurus sampai ke tempat tujuan pas? Butuh kompas. Maka kata beliau, wa syi'aruha fiha at-tawakkul 'ala Allah jalla wa ala. Maka jadikanlah kompasmu dalam melakukan perjalanan itu tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup prinsip itu supaya kita sakulat mawazinu, ada iman, ada amal soleh dan ketaatan sebagai bahan bakarnya. Setelah itu pasrahkan semua kepada Allah dengan tawakal. Sudah selesai. Moga-moga manfaat. Saya lihat matanya sudah pada mengantuk semua ini ya. Ya, kalau antum tidak bawa yang awal-awal, paling tidak yang 3 ini antum bawa pulang nanti. Ya, jadikan itu bekal dalam hidup perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.